bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hira dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Felix Xiao ngaco lagi. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Kenapa saya bilang begini? Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini, dan terima kasih untuk teman-teman sudah tetap setia mengikuti channel ini walaupun saya udah jarang upload karena sibuk banget guys. Tapi kali ini kita akan bahas satu topik lagi yang gak kalah pentingnya, dan saya coba untuk bahas soal statement dari siapa ini namanya, Felix Xiao yang ngakunya mantan Kristen dan kemudian diralat ngakunya mantan ateis. Nggak tahu mana yang benar. Tapi di sini dia tetap mengajar atau coba membahas. Tonton. Ini Luis ini dia ustadz nggak bilangnya ustadz gitu guys. Jadi Felix Xiao adalah seorang ustadz ya, ulama kita. Dan yang kedua adalah dia, berarti kalau dia nggak tahu ya Ustadz Felix Xiao ini apakah ateis atau mantan Kristen, berarti dia nggak paham ini si Luis ini. Dia berarti nggak kenal siapa Ustadz Felix Xiao ya. Ustadz Felix Xiao adalah seorang Kristiani dari lahir ya. Beliau adalah seorang Kristen dari lahir. Tapi ketika beliau belajar dewasa, beliau mulai mempertanyakan agamanya. Banyak yang beliau lihat tuh tidak masuk akal di situ kan. Kenapa Tuhannya ada tiga? Kenapa Tuhan ke manusia segala macam? Akhirnya beliau menjadi ateis. Nah, ketika menjadi ateis itu barulah beliau belajar tentang agama Islam gitu. Jadi beliau adalah pertama beliau ada Kristen, lalu ateis, lalu mualaf gitu kan. Nah, jadi Luis ini nggak ngikuti perkembangan Ustadz Felix Xiao. Jadi makanya sebenarnya Anda tuh cari tahu dulu kan, dan nggak kenal kan nggak sayang. Makanya sebaiknya Anda ya dengar-dengarlah kajian Ustadz Felix Xiao biar Anda tuh jadi cerdas gitu, bukan tambah cerdas ya, karena dia nggak cerdas loh. Biar Anda tuh jadi cerdas sedikit gitu kan, jadi nggak ngawur dulu gitu guys. Atau coba membahas tentang kekristenan. Jadi saya berhak dong dan wajib untuk meluruskannya. Lalu apa yang dia bahas? Ya kita langsung aja nonton videonya. Lagi ya, Luis itu sebenarnya bukan sedang meluruskan ya sesuatu yang bengkok, tapi dia sedang mencoba meluruskan sesuatu yang lurus. Ada bengkok ya, sesuatu yang udah lurus dicoba luruskan dia. Ya akhirnya bukan jadi tambah lurus, tapi jadi tambah bukan jadi tambah bengkok ya, tapi jadi bengkok gitu guys. Harusnya kan kalau kita udah lurus ya sudah biarin saja. Nah, dulu dia coba luruskan. Yang ada bukan tambah lurus, karena sesuatu itu sudah lurus, tapi dia malah jadi bengkok gitu. Bukan dia bengkok. Jadi dia tuh membengkokkan yang lurus itu, guys. Luar biasa kan? Kenapa saya bilang begini? Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Coba lihat buku-buku yang lain. Apa yang bisa kita buka pada kata pengantarnya? Tidak ada gading yang tidak retak. Kan ya? Begitupun juga dengan isi buku ini. Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini salah karena saya kira yang buat Al-Quran juga manusia. Maka dia bilang enggak, yang buat ini bukan manusia, yang buat ini langsung Tuhan pencipta semesta alam. Oke, di sini dia mengatakan bagaimana Injil, terus Weda, Tripitaka, dan semuanya itu adalah kitab buatan manusia. Dan dia mengklaim di situ bahwa kitabnya itu bukan kitab buatan manusia. Tapi saya heran, maksudnya begini ya, saya heran dengan Felix Xiao ini pakai standar apa? Kalau dia misalnya mengerti sejarah kitabnya sendiri, itu kita juga akan tahu bahwa Al-Quran pun itu ditulis oleh manusia. Nah, ini ya, saya terangkan dulu ya, biar paham ya, saya terangkan. Kalau kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh ke kata Weda ya, kita bandingkan dia antara Quran dengan Alkitab. Nah, kalau kita baca kitab, ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas kan, juga ada surat Paulus kepada jemaat Roma, ada surat Korintus. Nah, itu adalah tulisan manusia, maksudnya bukan hanya tulisan manusia, tapi dari sisi isi kepala manusia gitu loh.
Ini tulisan manusia yang dituliskan berdasarkan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh manusia yang nulis tersebut. Makanya ketika ngomong tentang Injil Lukas, artinya pengalaman kesaksian Lukas gitu kan. Artinya Lukas mengalami hal-hal yang dia tuliskan gitu. Nah, ini dalam Islam itu disebut dengan hadis, bukan Quran. Hadis adalah kesaksian dari para sahabat. Ya, hadis adalah kesaksian dari para sahabat, para tabi'in ya. Semua yang menyaksikan ya kejadian pada waktu itu namanya hadis. Jadi Alkitab itu levelnya sekelas dengan hadis. Kitab sejarah dari sisi sudut pandang kesaksian manusia. Nah, itu harus dipahami ya. Nah, Quran beda sendiri. Quran adalah firman Tuhan, firman Allah yang itu dari sudut pandang Tuhan. Jadi nggak ada sama sekali dari tulisan sudut pandang manusia, nggak ada. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan Quran, firman Tuhan, itu sama sekali tidak ada perkataan dari isi kepala Nabi Muhammad, sama sekali nggak ada. Semua murni dengan apa yang Nabi Muhammad dengarkan, itu dia sampaikan. Seperti Yesus katakan bahwa ketika aku akan pergi, tapi aku minta pada Bapa seorang penolong yang lain. Nah, jadi Yesus meminta di Alkitab itu, ketika dia harus pergi, dia akan pergi, tapi dia akan meminta kepada Bapaknya seorang penolong yang lain. Karena dia kan adalah seorang penolong. Artinya kalau seorang penolong yang lain, artinya seseorang selain dia. Nah, itu Nabi Muhammad. Nah, dia katakan di situ bahwa dia akan menyampaikan kepada kalian apa yang didengar. Nah, itu loh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan apa dia dengar, tanpa ada memasukkan atau mensertakan dari isi kepalanya, atau kesaksiannya, atau pendapat Nabi Muhammad itu tidak ada sama sekali. Murni adalah semua firman Allah yang dia sampaikan apa adanya. Yang dia terima, dia dengar, itu dia sampaikan. Jadi nggak ada kesaksian kayak Injil Lukas, Injil Matius, surat Paulus itu nggak ada. Itu kita samakan dengan, itu kan sejarah ya. Injil Lukas, Injil Matius adalah sejarah di mana mereka tuh mengalami wadah gitu. Bagaimana mereka melihat kesaksian mereka tentang bagaimana peristiwa Yesus mengajar, Yesus keliling ke Yerusalem, kejadian pada waktu itu, katanya penangkapan dan penyaliban Yesus, itu yang mereka alami, itu mereka tuliskan. Jadi maksudnya bukan hanya menuliskan, tapi juga di kesaksian mereka yang mereka tuliskan. Jadi itu maksudnya dituliskan gitu. Nah, Quran juga ditulis oleh manusia, tapi yang ditulis manusia adalah firman Tuhan 100%. Apa yang mereka dengar dari Muhammad, ya pure tanpa ada kesaksian dari mereka, itu mereka tulis 100%. Betul-betul apa yang Muhammad sampaikan, dan itu Muhammad tuh dengar dan sampaikan apa adanya dari Tuhan. Jadi nggak ada sama sekali kesaksian Nabi Muhammad, kesaksian sahabat, nggak ada, karena itu masuknya level hadis. Jadi Alkitab tuh levelnya hadis, kesaksian dari sudut pandang manusia. Itu dipahami ya. Jadi bukan masalah ditulis manusia dalam artian hanya poin menulisnya saja, tapi maksudnya adalah ditulis manusia berdasarkan kesaksian dari manusia tersebut. Itu yang bisa tidak pahami gitu kan. Manusia sama dengan Injil, sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya, kalau memang Felix ini nggak tahu, ya cobalah saya kasih tahu ya, walaupun saya justru Anda tidak paham. Makanya belajar tentang apa itu Quran, apa itu hadis, biar Anda paham perbandingan dengan Alkitab Anda. Quran itu nggak bisa dibandingkan dengan Alkitab, nggak bisa. Tapi dibandingkan dengan hadis. Hadis bandingannya ke Alkitab. Quran beda sendiri. Nah, Alkitab itu sebenarnya ada firman Tuhan ada. Nah, makanya kita baca baik-baik ya. Ketika Yesus katakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil kepada kalian. Jadi Yesus itu memberitakan Injil. Artinya apa yang diberitakan oleh Yesus itulah Injil. Jadi semua yang keluar dari mulut Yesus itulah Injil harusnya. Sama seperti semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itulah Al-Quran. Nah, jadi di Alkitab tuh ada Injil, ada firman Tuhan ada, tapi kebanyakan berupa kesaksian dari versi manusia. Makanya Alkitab itu adalah campuran antara Al-Quran dan hadis. Kalau kita pisahkan, Quran betul-betul 100% firman Tuhan, hadis 100% adalah kesaksian manusia, yang bahkan kesaksian itu bahkan mencuplikkan atau menampilkan firman Tuhan yang Nabi sampaikan. Nabi itu ya menyampaikan firman Tuhan guys, tapi tidak masuk dalam Quran ya. Mungkin ya kayak semacam tuntunannya lah. Misal kayak sholat itu bagaimana tuntunannya, itu Nabi itu bukan pandai-pandai dia. Ya cara-cara sholat, cara sedekah segala macam itu dia dengarkan dari Allah langsung,
Dan dia sampaikan tata caranya, cuman itu bukan bagian dari Quran. Tata caranya itu adalah penjelasannya itu adalah di hadis. Menjelaskan apa-apa yang belum didetailkan di Quran. Karena Quran itu bukan apa ya, bukan buku petunjuk hidup yang berdiri sendiri. Ya, dia menerangkan poin-poin pokoknya, tapi penjabarnya ada di hadis. Bagaimana cara sholat, cara pakai ibadah itu ada di hadis. Ini Muhammad itu lengkap. Jadi selain dia menyampaikan firman Allah, firman Tuhan, dia juga menyampaikan pengaplikasikannya di praktiknya seperti apa. Nah, itulah yang dicatat oleh para sahabat dan jadi kesaksian para sahabat yang dimasukkan dalam hadis. Tata cara pendetailan dari apa-apa saja di Quran, guys. Ya, kalau memang Felix ini nggak tahu ya cobalah saya kasih tahu ya. Walaupun saya bukan agama Islam, tapi saya menemukan artikel yang ditulis oleh orang Islam sendiri. Dikatakan bagaimana menurut riwayat para ahli tafsir ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang Dia Ustadz Abdul Felix itu bukan selalu ngomong tentang menuliskannya seperti ini. Ingat ya. Quran itu ya, semua kitab itu memang perlu dituliskan menjadi sebuah tulisan di lembaran kulit binatang, dijadikan buku, entah diketik, masukkan ke flash disk, di Microsoft Word, di cloud segala macam. Nah, itu perlu campur tangan manusia. Atau untuk menuliskannya di memori kita berupa hafalan, itu memang campur tangan manusia. Tapi asalnya, ingat ya, asalnya dari mana Quran itu loh poinnya. Ini bukan menuliskan dalam artian menuliskan dari sudut pandang manusia, tidak, tapi betul-betul firman Allah ya 100% ya. Jadi Louis ketika menyampaikan ini dia paham poin yang disampaikan oleh Ustaz Lexiau. Oh, ini kita mah juga tahu ya bahwa Quran itu memang dituliskan oleh manusia, tapi poinnya yang dituliskan manusia itu adalah 100% firman Tuhan. Jadi ketika Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab itu tidak menuliskan kesaksian mereka, apa mereka lihat, bukan. Tapi mereka menuliskan apa yang Nabi Muhammad sampaikan apa adanya, firman Tuhan, guys. Kalau Matius, Lukas, Yohanes itu kan bukan mencatat murni apa yang Yesus ucapkan, tapi kesaksian mereka apa jadi pada waktu itu. Bagaimana kejadian Yesus itu diuber-uber, ditangkap gitu guys. Jadi dari salib itu yang mereka ceritakan. Jadi kesaksian, jadi bukan kesaksian Zaid bin Sabit, bukan kesaksian Ali bin Abi Thalib tentang kejadian pada waktu itu, tapi murni firman Tuhan yang Allah sampaikan melalui nabinya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabatnya guys. Nah, itu bedanya gitu loh. terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran, yakni Said bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Syufan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menulis wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu dan lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan. Yang Luis sampaikan nih kayak dia tuh sedang ngajarin apa loh guys, ikan berenang gitu kan. Kita udah paham banget begini ya, jadi nggak perlu lagi kita tuh jajarin Luis ya kan. Makanya kalau ada saya sambil main game guys ya. Jadi saya harus maksimalkan waktu guys. Jadi betul-betul kita sambil dakwah kita juga ya ngerjain banyak hal lah gitu kan. Jadi yang Luis sampaikan sekarang nih kita tuh tahu banget bukan itu poinnya gitu kan. Jadi seperti ngajarin ikan berenang atau seperti sedang ngomong dengan anak kecil gitu. Dia kira kita ini anak kecil yang nggak tahu hal beginian gitu. Ini kita semua tahu kalau Quran itu ya atau apapun itu ya, tulisan itu adalah dari tulisan manusia. Cuman maksudnya tulisan manusia bagaimana dulu? Tulisan manusia menuliskan firman Tuhan atau tulisan manusia menuliskan dari isi kepala atau seksian mereka. Itu yang perlu dipahami guys, yang perlu dibedakan gitu kan. Pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata kitabnya juga ditulis oleh manusia. Jadi nggak usah klaim-klaim dan nggak usah nuduh-nuduh. Jadi gini, ya sekarang Luis paham kan bahwa Quran itu atau apapun kitabnya itu dari manusia. Cuman sekarang gini, ada teman dia ya, teman Luis ini si Tamparagi itu mengira bahwa umat Islam mengira bahwa menurut si Tamparagi dia mengira bahwa kita tuh mengira gimana ya kalimatnya,
Ditampar lagi itu mengira kalau kita tuh mengira atau meyakini bahwa Quran itu adalah kitab yang turun gedebuk di langit gitu loh. Jadi ada buku yang namanya Quran turun di langit. Bukan begitu. Yang disampaikan di sini gini apa namanya yang sebenarnya gitu. Jadi katakan itu kepada soalnya jadi sampaikan kajian ini ya, bukan kajian sih sebenarnya ini hal sepele gitu kan. Sampaikan hal ini kepada si Tamparagi biar dia tuh paham bahwa Quran itu bukan buku yang turun kitab yang turun gedebuk di langit, enggak, tapi dituliskan oleh manusia. Cuman yang turun dari langit itu adalah materinya, ya, firman Tuhan, firman Allah yang turun dari langit, yang dari Allah yang ada di langit sana, guys, gitu kan. Ya, dari arosnya sana, di atas tingkat sananya. Nah, itu. Jadi materinya itu turun dari langit, ya. Firmannya itu yang turun dari langit. Kalau ini bukan buku yang turun dari langit, tapi isi buku itu yang dituliskan jadi buku, yang dihafalkan di kepala, yang disimpan di cloud, di mana-mana gitu kan. Di flash disk, jadikan Word dan segala macam, ya kan, file-file yang apalah gitu untuk media penyimpanannya agar memperluasnya, memperbanyaknya. Nah, jadi itu harus dipahami. Sampaikan itu soalnya kepada Tamparagi, bukan kepada kita atau Ustadz Felix Siau gitu kan. Jadi ini salah alamat ya guys. Clean dan nggak usah nuduh-nuduh kitabnya orang lain. Wah itu buatan manusia banyak salahnya itu nggak mungkin itu pasti. Jadi buatan manusia maksudnya adalah murni dari isi kepala manusia, itu maksudnya buatan manusia. Karena ini bukan masalah penulisan seperti kita tuh nulis segala sesuatu. Jadi ada orang yang menulis dari isi kepala dia, kesaksian dia, apa yang dia lihat. Ada yang ditulis itu betul-betul firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh para nabi. Nabi ngomong ini, dia tulis apa adanya, tanpa ada dia menyaksikan segala macam. Jadi betul-betul apa yang diucapkan itu ditulis dia gitu kan. Jadi seperti kata Yesus, dia memberitakan Injil. Nah, Injil itu harus dituliskan, yang diberitakan Yesus itu ditulis harusnya, tapi tidak. Mereka menuliskan kejadian ketika Yesus salib dan segala macamnya. Nah, di situ guys yang membedakan antara buatan manusia yang maksudnya adalah dari isi kepala manusia, kesaksian manusia dengan murni 100% firman Tuhan atau firman Allah, guys. Hanya itu nggak mungkin itu pasti banyak salahnya. Bahkan dikatakan ada salah satu buku, nggak ada salah satu buku sih, dia ngomongnya buku-buku. Jadi kalau tulisan manusia dan dari isi kepala manusia tentu banyak salahnya. Seperti saya ngomong gini ya, tidak saya pungkiri, mana tahu tanpa sengaja ada yang salah dari omongan saya, karena saya manusia biasa gitu kan. Jadi kalau ada salah saya silakan koreksi di bawah, komen silakan, nggak masalah, karena saya juga manusia biasa, bukan Tuhan ya kan, bukan nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan apa logika saya gitu kan. Nah, jadi nggak ada manusia tuh yang sempurna. Saya juga nggak sempurna. Jadi saya juga nggak luput dari salah. Jadi makanya dimasukkan Indonesia itu karena tulisan kesaksian manusia berdasarkan dari kesaksian manusia, makanya nggak 100% benar, banyak salahnya guys. Karena manusia adalah tempat salah dan lupa dan kilaf gitu kan. Nah, makanya itulah beda Quran dengan Alkitab. Karena kitab itu campur antara firman Tuhan dengan kesaksian. Nah, makanya kita jujur ya, kita ada hadis namanya, bukan Quran, jadi hadis. Itulah kitab sejarah yang berisi kesaksian para sahabat, para tabiin ya. Dan itu kita ada sistem koreksinya. Jadi kita tuh kasih ratingnya gitu, semacam nilai. Kalau ada hadis itu tingkatannya sahih ya kan, mutawatir sahih ya kan. Kuat, lemah, doif, dan palsu gitu. Jadi kita tuh ada kategorinya. Jadi hadis itu kita kategorikan menjadi tingkatan terkuat sampai terlemah bahkan palsu. Nah, ada asli, ada palsu. Tingkatan tingginya asli, yang mutawatir, yang rendahnya adalah palsu, guys. Nah, jadi ada kita tingkatannya. Nah, tapi kalau mereka yang tidak, ketika kita itu campur dengan kesaksian manusia, yang mereka tidak buat rating di situ. Mereka mengatakan semuanya benar. Bagaimana bisa coba? Harusnya kan teliti. Ini orang siapa? Apakah dia tuh jujur kah? Apakah dia tuh dapat dipercaya? Apakah dia tuh belum pikun atau sudah pikun? Apakah dia tuh waras? Apakah dia itu pernah ketahuan berbohong? Apakah yang disampaikannya itu masuk akal? Apakah disampaikannya itu ada saksi yang mendukung? Jadi hal seperti itu guys. Jadi itu yang jadi pada hadis, karena kesaksian manusia kita kasih rating di situ, jujur kita nggak mengatakan semua hadis itu benar, sahih, asli enggak, tapi kita kategorikan. Kalau mereka tidak ada, nah di situ tidak masalahnya guys. Quran nggak perlu dipertanyakan Quran, karena itulah 100% firman Tuhan, firman Allah. Jadi nggak ada
sama sekali kesaksian manusia di situ gitu kan. Jadi nggak perlu ada rating di situ, karena kita 100% percaya dengan apa yang Allah sampaikan, dan kita tinggal cek logika apa yang Quran sampaikan itu benar apa tidak, apa yang Allah sampaikan itu benar apa tidak, apa masuk akal apa tidak gitu kan, logikanya guys. Nggak ada salah satu buku sih, dia ngomongnya buku-buku, coba lihat tiada gading yang tak retak, yang artinya ya pasti ada juga yang namanya kelemahan. Dan itu kalau dalam Alkitab emang ayat berapa, Lex? Coba kamu cari, Lex, di kitab itu ada nggak ditulis kitab Alkitab ini tiada gading yang tak retak, kitab ini retak semua? Itu karang-karanganmu aja, nggak ada, Lex. Jadi ini ya, kita tidak perlu mencari tulisan itu, karena itu adalah suatu hal yang berlaku global. Dalam artian ya, namanya tulisan manusia itu tidak sempurna. Coba saya tanya sekarang, sejarah siapa yang sempurna menuliskan sejarah? Nggak ada satupun. Mereka juga menuliskan sejarah itu berdasarkan dari kesaksian orang-orang, asumsi dan segala macam. Jadi nggak ada sejarah versi manusia itu sempurna. Jadi nggak perlu pun dibikin bahwa nggak ada gading nggak retak itu, bahwa itu berarti dia itu betul-betul gading nggak retak. Enggak, karena itu adalah bentuk kejujuran dari seseorang menuliskan buku. Harusnya kan semua buku tuliskan seperti itu, karena kita perlu jujur. Saya misalnya menceritakan sejarah tentang kakek saya atau bapak saya berdasarkan apa yang saya alami, lihat dan dengar. Nah, apa yang saya alami itu belum tentu semuanya seperti yang saya ingat. Mungkin saya ada lupanya, mungkin saya melakukan kesalahan, dalam artinya saya mungkin lihat begini tapi faktanya begini gitu kan. Nah, saya juga mungkin mencatat kesaksian orang-orang. Jadi nggak perlu pun saya bikin ya klaim bahwa tidak ada gading yang terletak ketika baca buku saya. Soalnya itu orang sudah paham itu. Nah, tapi ketika saya tuliskan bahwa tidak ada gading yang terletak, artinya saya disclaimer dulu, masa tuh jangan terlalu jangan terlalu fanatik dengan apa yang kita sampaikan sejarah itu guys, karena manusia tuh, makanya lihat ya, Matius, Lukas beda-beda nuliskan sejarahnya. Makanya contoh kayak kematian Yudas itu ya, ada yang mengatakan bahwa matinya tuh setelah dia tuh melemparkan uang koin ke rumah ibadah, habis itu dia pergi untuk gantung diri. Nah, versi kematian kedua mengatakan bahwa dia tuh membeli bidang tanah dengan uang-uang koin itu, lalu dia tuh jatuh tertelungkup ya, sandung telungkup dengan usus terburai, perut terbelah dan usus terburai. Jadi mana yang betul? Nah, jadi ada kedua perbedaan cara kematian Lukas itu. Nah, itulah bukti bahwa ada kontradiksi, ada perbedaan antara satu tulis yang tulis yang lain. Juga mengenai jumlah angka. Pada saksikan, kalau Anda cek betul-betul ya, ada jumlah angka yang berbeda. Jadi dari puluhan ribu sampai ratusan ribu. Jadi berbeda. Yang satu tuliskan puluhan ribu, yang satu tuliskan adalah ratusan ribu. Jadi itu kan walaupun hanya beda nol, tapi itu kan suatu perbedaan. Jadi ada beberapa versi yang berbeda dari setiap menulis gitu kan. Nah, jadi itu bukti bahwa dari manusia tuh nggak sempurna, ada kealpaan, ada kekurangan. Makanya nggak perlu, kalau buku apapun itu ya dari tulisan manusia tuh nggak bakal ada sempurna, kecuali manusia itu sempurna. Kan nggak ada manusia sempurna. Artinya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi nggak perlu ada klaim bahwa nggak ada gading yang retak. Ya, orang nggak tahu gitu. Jadi tapi kan itu kan untuk orang-orang nggak tahu, sehingga perlu disampaikan. Jadi orang-orang yang nggak ngerti ya bahwa dari manusia itu punya kekurangan ya, mereka harus dituliskan hal seperti itu, disclaimer dulu gitu kan. Nah, jadi sama kayak contoh orang buat konten YouTube ini, misalnya kayak analisa saham atau tentang prediksi atau apapun itu ya, biasanya ada orang-orang tuh yang merasa penting menyampaikan bahwa disclaimer dulu ya, nah gitu kan. Ada juga yang merasa nggak penting, orang harusnya tahu kalau kita ini bisa salah analisa dan segala macam. Jadi ada yang merasa penting sampaikan, ada yang tidak. Tapi faktanya bahwa memang betul tidak ada gading yang tidak retak kalau tulisan itu dari sudut pandang manusia, kesaksian manusia. Karena manusia itu punya keterbatasan indera, punya keterbatasan menilai orang. Karena kan di sejarah itu kan kadang bukan hanya berdasarkan kesaksian kita, tapi juga dengan kesaksian orang lain gitu kan. Dengan rumor-rumor, cerita yang lain sampaikan, yang itu kita teruskan menjadi buku. Nah, karena Anda lihat ada buku sejarah ya, itu mereka membuat sejarah tuh bukan murni dari apa mereka sampaikan, bahkan mereka tuh menyadu dari kesaksian orang lain gitu. Jadi sekali lagi guys ya, semua buatan manusia itu seperti gak ada gading yang nggak retak gitu. Tapi dari sisi kalau buat dari Tuhan, 100% cuma Tuhan itu adalah seperti gading yang tidak retak ya, itu bedanya ya.
Leaks. Jadi kalau kita lihat lagi ya, dalam bagian ini, bagaimana sebenarnya kitab-kitab itu ya memang manusia juga yang tulis. Baik Alkitab, baik Al-Quran kitabmu, dan Ini sekali lagi ya, bukan maksudnya tulisan manusia yang itu, tapi tulisan manusia dari sudut pandang manusia, apakah murni dia tuliskan adalah dari firman Tuhan. Nah itu poinnya, bukan jadi gini, semua ini kan tulisan manusia, nggak ada tulisan setan, nggak ada. Coba ada cari kitab yang ditulis setan, nggak ada. Atau kitab yang ditulis oleh jin, nggak ada. Yang ada manusia nulis itu kan. Coba ada cari kitab tulisan dari harimau, dari tulisan ini kan nggak ada guys. Karena nulis itu kan manusia yang nulis gitu. Manusia punya tangan, punya ini media untuk menuliskannya. Jadi tentu semuanya itu adalah tulisan manusia, tapi yang dimasukkan itu gitu. Masa sih nggak ngerti dengan hal seperti ini. Jadi kita tuh tulisnya seperti orang harus disuapin itu guys. Ketika kita ngomong bahwa tulisan manusia, artinya bukan manusia yang menulis dalam artian seperti itu, tapi yang tulis itu dari isi kepala kesaksian dia. Itu loh guys maksudnya, ya kan? Kalau Quran itu nggak seperti itu. Memang tulisan manusia, tapi dimasukkan adalah tulisan manusia yang bukan dari kesaksian manusia, tapi 100% murni firman Tuhan atau firman Allah guys. baik Al-Quran kitabmu, dan juga yang lain juga ditulis oleh manusia. Ya, kemudian kamu akan klaimnya begini, loh tapi kan beda. Kitabku kan langsung diwahyukan dari Allah, kemudian baru disalin oleh orang-orang itu, dan bahkan juga dihafal sama orang. Sekarang gini aja lah, kita taruh kunci nih ya, kunci kita taruh depan rumah. Tiba-tiba ada tamu datang, kita ngobrol-ngobrol sama tamu itu, kemudian kita bingung kan, lupa. Waduh, kunci saya di mana? Manusia itu punya kelemahan dalam memori, terus terang aja lah. Sepinter-pinternya orang ikut pelajaran kelas 1 SD, pasti dia di kelas 3 SD juga lupa kan? Ya nggak? Ya karena apa? Ya karena sepinter-pinternya memori kita ini untuk mengingat pasti akan lupa. Nah ini dia nggak paham. Kalau dia bandingkan ya, begini, memang manusia tuh punya kelemahan berupa lupa. Tapi ingat ya, kalau sesuatu diulang-ulang itu nggak bakal lupa. Saya kasih contoh. Jadi menyamakan dengan kita yang kebanyakan ini mengingat pelajaran SD. Ya nggak begitu logikanya. Orang yang hafal Quran ya, saya kasih tahu ya Lucia, itu sama seperti orang yang menghafal bela diri. Ada tahu ya, master kungfu, master karate, master taekwondo itu mereka hafal. Kenapa? Karena mereka latih tiap hari. Ingat ya, master bela diri ini mau kungfu, karate, taekwondo, kilat, itu mereka latih tiap hari gerakannya. Tiap hari mereka berlatih gitu. Minimal ya seminggu berapa kali lah gitu. Jadi diulang-ulang terus guys, diulang-ulang terus sehingga hafalnya tuh lengket. Atau kayak Anda bekerja sebagai pilot. Nah, Anda sebagai pilot atau Anda sebagai supir ya, supir ojek ke mobil lah ya, Maxim ke driver Grab ke apa ke, atau ya masinis kereta api ke, atau apa kapal ke ya, itu atau kayak kayak instruktur berkuda ke, nah atau instruktur senam ke, apapun yang mereka tuh jadikan profesi ya, dan mereka kerjakan tiap hari, yang mereka selalu rutin mengulang-ulangnya, itu mereka tidak akan pernah lupa, ya kan? Kecuali kalau ahli bela diri atau pilot yang libur setahun, nah mungkin mereka bisa lupa gitu kan. Nah, libur setahun dalam artian ya, bukan libur mengajar, tapi nggak praktek selama setahun mungkin. Nah, tapi kan tidak. Pilot yang tiap hari terbang bawa pesawat, itu dia tidak akan pernah lupa, oh panel ini untuk ini ya. Sama kayak orang bawa mobil ya, kalau bawa mobil tiap hari dia tidak akan lupa gitu kan. Oh ini caranya, atau masinis kereta api kayak apa kapal kayak. Jadi sama kayak orang hafal Quran. Quran itu ya bukan hanya dihafal, lalu nggak dibaca-baca lagi atau nggak diulang-ulang lagi, tidak seperti itu. Kita ulang ketika sholat misalnya. Contoh, kalau saya mau ya, saya seperti para penghafal Quran ya, Anda tahu ya, para penghafal Quran itu selalu mengatakan Quran tiap hari dalam sholatnya. Jadi sholat itu kan dalam satu rakaat itu ya, kayak subuh tuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 3. Nah itu mereka itu setelah baca Al-Fatihah itu kan disunahkan baca ayat Quran. Nah itu kalau penghafal Quran itu selalu
dalam sholat yang 5 kali sehari wajib itu ya, belum lagi tambah sholat-sholat sunnah, itu mereka berusaha mengatakan Quran. Jadi Quran itu mereka bagi 30 juz dalam setiap rakaat sholat. Nah itu mereka bacakan, misalnya kayak sholat subuh rakaat pertama baca Al-Baqarah ayat surat pertama, nanti rakaat kedua tuh baca surat yang kedua sampai ke surat ke juz ke 30 gitu. Jadi diulang-ulang terus guys, jadi nggak bakal lupa. Ditambah lagi mereka tuliskan di kertas dan mereka baca tiap hari. Jadi sama seperti hafalnya seorang ahli bela diri, sama seperti hafalnya pilot, sama seperti hafalnya supir, mahasiswa terapi, kapten kapal yang tiap hari selalu mengulang-ulang guys, mempraktikkan hafalannya, mengulang-ulang hafalannya gitu. Jadi jangan samakan dengan Luis yang dulu belajar menghafal pelajaran SD, lalu dia nggak apa-apa lagi, dia nggak singgung-singgung lagi dan tidak baca-baca lagi hingga sekarang ya lupa. Saya juga lupa dengan apa yang saya hafal dulu di SD, saya lupa. Tapi untuk contoh ya nih, saya kasih contoh ya. Ini saya akan sampaikan Luis ya, hafalan saya tentang Quran nih. Coba Luis dengar ya. Ini kenapa saya bisa hafal seperti ini? Kalau saya ulang-ulang tiap hari dalam sholat. Nah, kayak saya tidak penghafal Quran. Kalau saya penghafal Quran, saya akan baca semuanya. Tapi saya bukan menghafal, jadi saya hanya mengulang apa yang saya hafal beberapa. Nah, saya akan kasih contoh ya, nih biar Luis tuh paham ya. Luis bisa nggak begini ya? Saya sampaikan ya. Contoh, kita masuk ke sosok ya. Contoh kayak Al-Baqarah ya. Saya langsung aja lah bacakan semua yang saya hafal ya. Dan untuk tingkat waktu juga sebenarnya nggak semua juga, tapi ya cukup banyak lah guys. Masa tuh yang ya biar Luis nih bahkan cukup banyak lah gitu kan. Nah, saya akan contoh kayak mulai jadi saya nggak perlu sebutkan suratnya, teman-teman yang muslim pasti tahu ya. Nah, jadi kayak apa ya, apa sih yang pertama saya lupa guys. Nah, ara'aital ladzi yukazzibu bid-dini faza, bentar ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Arwaital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yaudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Nah, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati wa yuqinun, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Guys, saya bukan sedang baca Al-Qur'an ya, saya lagi main game. Jangan kira saya baca ini, enggak. Saya lagi, jadi ya itu dari hafalan loh guys. Jadi kenapa saya bisa hafal? Karena saya ulang tiap hari dalam sholat gitu. Jadi jangan samakan dengan anak kita sekarang atau Luis dulu yang yang lupa hafalan waktu di SD-nya. Enggak sama, karena kita tidak mengulang-ulang pelajaran di SD, hafal-hafal ulang enggak. Tapi Quran itu beda. Quran kita ulang-ulang adalah hafalan tiap hari. Sama seperti seorang master karateka latihan bela diri tiap hari, sama seorang instruktur senam tiap hari latihan, atau yang ya pilot atau apa supir lah, apapun supirnya itu mempraktekkan dari apa yang pelajarinya setiap hari guys. Jadi jangan samakan gitu kan, jadi mesti nggak ngerti gitu loh. Jadi untuk menghafal Quran, menghafal jurus bela diri, menghafal mengendari mobil, pesawat, kapal itu butuh effort karena jadikan profesi atau suatu hal yang kita aplikasikan tiap hari. Beda sama pelajaran SD yang tidak kita aplikasikan tiap hari. Yang mana kita tuh ya intinya adalah sesuatu yang udah berlalu dan kita kan sudah belajar expert ke SMP, SMA dan kuliah. Jadi suatu yang menjadi basic, bukan sesuatu yang harus dihafal gitu ya, seperti
belajar apa, ilmu bela diri, hafalan Quran, atau ya kayak ada profesi ada misal sebagai apapun itu, mau sebagai waiter, mau akuntan segala macam, itu yang Anda praktikkan setiap hari kan, hafalan itu kan, bagaimana cara menjadi manajer yang baik, menjadi karyawan yang baik gitu kan. Jadi berbeda dengan hafalan waktu di SD, Luis. Jadi itu makanya belajar lah kan, jangan samakan semua hafalan, nggak menghafal sesuatu yang nggak terlalu penting ya ke pelajaran SD ya. Yang ngapalkan pelajaran itu adalah anak SD. Kenapa? Karena mereka butuh itu untuk jawab soal ujian. Anak SMP nggak perlu lagi menghafal pelajaran SD. Yang dia hafal SMP itu ya pelajaran SMP. Di mana mereka tuh membutuhkan itu untuk mereka tuh bisa jawab ujian dalam SMP. Jadi anak SMA juga begitu. Masa anak SMA harus menghafal yang di SD gitu kan, tidak, makanya bisa hilang hafal. Seorang anak SMP bisa kehilangan hafalan waktu SD, SMA juga begitu. Tapi dia itu lebih karena yang bagi dia tuh lebih berguna hafalan ketika dia tuh sedang di masa itu. SMA ya menghafal pada SMA untuk digunakannya untuk jawab ujian, guys, atau lulus sekolah ujian atau sekolah dengan nilai yang baik gitu kan. Karena sepinter-pinternya memori kita ini untuk mengingat pasti akan lupa. Dan ini metode yang dipakai adalah menghafal. Dan ini susah kalau dipakai metode. Karena gini, nggak ada. Karena dia nggak tahu ada master bela diri, ada pilot profesional, ada ada driver profesional, apapun yang profesional lah, karyawan profesional yang menggunakan hafalan tiap hari, atau hafiz profesional gitu kan. Jadi dia nggak ngerti dengan begitu, dan dia nggak biasa menghafal, guys, nggak pernah menghafal atau biasa menghafal, sehingga dia nggak paham. Mungkin ada yang menghafal ya kayak Pancasila, mungkin dia menghafal gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak sering menghafal, yang nggak biasa menghafal, ingat ya, nggak biasa menghafal tuh artinya bukan orang yang pernah menghafal, tapi biasa, artinya rutin melaksanakannya, itu dia nggak bakal paham apa itu hafalan menghafal, dia nggak bakal paham. Tapi kita yang muslim ini, kita yang muslim, kita yang ahli bela diri, kita yang pilot profesional, kita yang apapun itu yang profesional, yang memang menjadikan itu suatu. Kayak bahkan kita gamer nih, saya gamer ini ya, saya hafal nih bagaimana jalannya, apa yang dilakukan. Itu kenapa? Karena dipakaikan tiap hari. Nggak ada yang saya lupa, guys. Ini game-game yang saya mainkan tiap hari ya, itu saya hafal. Saya harus ngapain, harus tekan tombol apa, saya hafal. Kenapa? Karena saya pakaikan tiap hari. Nah, itu gunanya untuk mengulang-ulang hafalan tiap hari, sehingga tidak hampir mustahil lupa, guys. Nah, gitu. Jadi jangan samakan dengan pelajaran SD yang sudah dia nggak penting lagi ketika kita udah SD, SMP, SMA, atau tamat sekolah kayak sekarang ini kan. Itu yang penting bagi anak-anak kita yang masih SD, itu penting itu mereka hafal buku pelajaran SD, karena mereka akan pakai ketika nanti biar lulus sekolah dengan nilai yang baik gitu kan. Nggak ada orang menyimpan dokumen perusahaan dan apa-apa itu disimpan dalam memori seseorang, dalam memori otak seseorang. Enggak, pasti dalam bentuk dokumen, simpan dalam brankas atau dalam komputer. Jadi jangan samakan dengan dokumen itu, tapi dengan keahlian apa yang digunakan. Karena ingat ya, kalau kita ngomong Quran, artinya petunjuk apa-apa yang harus kita kerjakan tiap hari, apa-apa peraturan dari Allah sampaikan, syariat Islam loh, kita perjelas gitu, detailkan gitu kan. Jadi syariat Allah tuh pengen manusia tuh bagaimana. Nah, jadi sama seperti kita tuh harus keluarkan jurus apa. Jadi kita tuh ketika diserang musuh tuh kita harus bagaimana, musuhnya pakai pedang kita bagaimana melawannya. Jadi atau kita pilot bagaimana mengendalikan pesawat, kalau pesawat itu mau mendarat apa yang dilakukan, atau mau terbang apa yang dilakukan. Jadi suatu hal yang diaplikasikan ke kehidupan, itulah Quran. Di Quran itu bukan hanya kita hafal, kita baca, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan gitu. Bagaimana kita tuh bermuamalah dengan kepada Tuhan, kepada manusia gitu kan. Jadi bagaimana kita tuh ya semuanya ada dalam Islam. Bagaimana kita makan, kita masuk ke WC, melangkah kaki keluar rumah, apapun ada dalam Islam gitu kan, dalam Quran dan hadis. Jadi itulah pentingnya dihafal. Jadi beda sama dokumen kantor yang itu nggak perlu dihafal. Kenapa? Karena tidak contoh misalnya dokumen tentang gaji karyawan, itu kan tidak dipakai tiap hari. Ada nggak dokumen itu dipakai tiap hari? Kan nggak ada. Hanya dipakai kayak misalnya daftar karyawan yang pernah masuk ke kerja di gelombang pertama atau gelombang kedua, atau itu kan data itu kan tidak dipakai tiap hari. Makanya nggak perlu dihafal. Tapi yang dihafal adalah bagaimana kita tuh bekerja. Misalnya saya bekerja misalnya sebagai seorang
banket misalnya kan, di hotel tuh namanya bagian FB, food and beverage banket gitu kan. Bagian banket itu yang saya hafal itu adalah bagaimana men-setup ruangan, bagaimana susunannya kalau ruangan ini U-shape atau V-shape, O-shape, atau apa namanya, round table, atau ya apa namanya, pokoknya setapan gitulah. Lalu bagaimana penyusunan gelasnya, piringnya, sendoknya, buku, pensil, permen, segala macam kan. Jadi itu yang perlu saya hafal, yang saya aplikasikan tiap hari. Ya nggak mungkin nggak saya lakukan tiap hari. Kenapa? Karena pekerjaan saya di bidang itu pekerjaannya. Jadi saya nggak perlu menghafal misalnya dokumen, misalnya file tentang event 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, nggak perlu. Nah itu kita buat dokumennya. Kenapa? Misal nanti ada yang bertanya, kita ada event ini nggak? Misal ada event yang tamu yang misalnya yang tahun lalu tuh balik lagi, dia mau katakan gini, saya mau ruangan saya seperti tahun lalu. Nah itu kita perlu cari filenya. Kenapa? Karena tamu ini kan nggak rutin, misalnya tamu tahunan, ya kita tuh nggak perlu hafal guys, tapi kita hanya perlu simpan filenya. Kalau kita butuh kita cari, karena nggak digunakan tiap hari. Tapi perkara kita setup ruangan yang memang kita aplikasi tiap hari itu harus kita hafal. Makanya dokumen perusahaan itu kan bukan sesuatu yang digunakan tiap hari, makanya dibuatkan dokumen. Nah kecuali kayak sesuatu yang dibuat tiap hari, contoh kayak misalnya kayak di perusahaan itu kayak kita misalnya nomor seri, kalau kita kan fingerprint tuh kan, itu kan kita kadang-kadang kata fingerprintnya berfungsi, entah tangan kita tergores atau bagaimana, kan kita harus hafal 4 nomor digit yang sehingga kita tuh kalau tangan kita nih nggak bisa digunakan untuk fingerprint, kita bisa tekan tombol nomor-nomor. Nah itu kan kita hafal karena kita akan berpeluang gunakan tiap hari gitu kan. Nah itu harus dihafal. Jadi nggak mungkin ada buat dokumen gitu-gituan kan. Nah jadi sesuatu yang dipakai tiap hari, yang sering itu nggak perlu pakai dokumen. Maka dokumen itu Anda lihat itu ada sesuatu yang nggak dipakai tiap hari, yang jarang dipakai guys. Makanya dibuatkan dokumen. Jadi gue sih nggak ngerti kalau Quran itu kita pakai tiap hari, minimal kita gunakan dalam sholat, kita gunakan dalam bacaan tiap hari yang kita tuh pengen beribadah, misalnya baca Quran ya kita baca tiap hari. Makanya kadang-kadang kita tuh di suatu tempat yang itu nggak mungkin bawa Quran gitu kan, karena mungkin juga bawa Quran kemana-mana gitu kan. Nah kita tinggal pakai, enaknya kita tinggal pakai memori. Jadi ketika kita di mana saja kita bisa baca Quran tanpa bawa Qurannya. Tapi orang Kristen kan tidak bisa nggak mereka baca kitab tanpa bawa Alkitab? Mereka nggak bisa karena mereka nggak hafal. Kita bisa. Nah itu gunanya. Sama kayak misalnya kayak master bela diri itu dia bisa latihan jurus di mana saja tanpa bawa bukunya karena dia sudah hafal. Nah, Luis ini adalah tipe orang yang belajar bela diri tapi nggak hafal, sehingga dia kemana tuh perlu bukunya. Jurus ini gimana ya, nggak hafal, pegang bukunya. Jadi itulah beda kita sama dia. Kita tuh semua dalam kepala, sehingga kita tuh tak perlu kemana-mana bawa Quran gitu. Nah, lebih praktis dan lebih applicable, sama seperti seorang master bela diri yang nggak perlu tuh dia bawa buku-buku jurus kemana-mana. Dia cukup gunakan apa yang ada di kepalanya, yang dia hafal tiap hari gitu, dan dipraktikkan tiap hari gitu kan. Dokumen simpan dalam berangkas atau dalam komputer, simpan di cloud supaya nggak hilang, kan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau diklaim gini ya, Allah yang langsung mewahyukan kemudian disalin. Nah metode ini juga sebenarnya ada dalam Alkitab. Alkitab kan juga begitu kan, diwahyukan kepada Musa. Musa kemudian menulis kitab itu salah satu cara. Salah 2 caranya dan salah 3 caranya. Nah, makanya kita sampaikan bahwa Alkitab itu campuran. Ada yang firman Tuhan, ada juga yang dari kesaksian manusia. Jadi saya sudah katakan berkali-kali ya, Alkitab itu sama seperti campuran gabungan Quran dan hadis itu loh. Cuman kita jujur, hadis adalah sejarah versi manusia, kita buat kategorinya. Jadi kita tuh nggak mengatakan semuanya benar, tapi ada tingkatan-tingkatannya guys. Nah, karena bukan firman Tuhan kan, karena manusia itu punya kelemahan, punya rating segala macam gitu. Jadi itulah bedanya kita sama mereka. Mereka nggak jujur. Yang kesaksian manusia mereka anggap benar semuanya. Padahal itu dia ada banyak perbedaan, kontradiksi kan antara satu kesaksian dengan kesaksian lainnya gitu guys. Salah 2 caranya dan salah 3 caranya itu Tuhan berbicara juga melalui sejarah, sehingga sejarah itu dialami sama mereka, dituliskanlah. Nah kan sejarah itu kan dialami sama mereka. Jadi gini loh guys ya, Quran itu sejarah itu dialami oleh mereka, tapi bukan mereka yang menuliskan dari sudut pandang mereka, tapi Tuhan yang menyampaikan gitu. Paham nggak maksudnya?
Jadi Musa mengalami, atau nabi-nabi atau pengikut-pengikut itu, nabi-nabi apapun itu mengalami kejadian itu, Tuhan yang ngasih tahu dulu loh, Nabi Musa tuh begini, mengalami ini, begini gitu. Jadi bukan kesaksian manusia, itu bedanya kurang sama kita. Tapi kita kan kesaksian manusia, apa yang Matius rasakan, apa yang disaksikan, nah itu bedanya guys. Mereka dituliskanlah di dalam sebuah kitab tentang sejarah itu. Contohnya, bangsa Israel menyembah patung. Pada waktu Musa ada di Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai, dia nggak pulang-pulang, nggak balik-balik, bangsa Israel menyembah patung itu. Dan ketika menyembah patung, kemudian mereka dapat hukuman. Kisah ini ada dalam Alkitab, kisah ini juga ada di dalam Al-Quran. Kalau metode Al-Quran, jadi itu adalah bukan kesaksian manusia, tapi kesaksian Tuhan. Tuhan yang menyaksikan, dia sampaikan kepada kita. Nah, hal itu ya, tapi adalah kesaksian Tuhan. Tapi kayak kata di dalam Injil Matius, Injil Lukas, itu kesaksian Lukas, kesaksian Matius, bukan kesaksian Tuhan, guys. Nah, itu bedanya. Kita bedakan antara perjanjian lama dengan kesaksian Injil Matius, Lukas, dan segala macamnya, guys. Ada di dalam Al-Quran. Kalau metode Al-Quran kan diwahyukan langsung dari Allah, itu menurut mereka nih, menurut kalian kan. Kemudian disalin. Perbedaan dalam Kristen, yaitu orang Yahudi sendiri itu adalah pelaku sejarah tersebut. Musa menulis kitab Tauratnya. Musa menulis di dalam kitabnya tentang kejadian di mana dia mengalami ketika dia di Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan. Bangsa Israel yang ada di bawah, mereka justru menyembah berhala. Kemudian kejadian itu dia tulis. Makanya kenapa secara sejarah valid banget. Gini ya, sejarah Gunung Sinai segala macam itu bukan dari kesaksian Musa, tapi Tuhan yang menyuruh Musa menyampaikan kesaksian. Jadi gini loh guys ya. Misalnya saya mengalami kejadian suatu kisah, lalu itu bukan saya yang menuliskan kesaksian saya, tapi saya diinformasikan dari Tuhan. Misalnya Tuhan berkata, Bobby, sampai kepada mereka bahwa kamu begini. Nah, ini kalau mau sampai kepada mereka ya, baru saya sampaikan itu. Jadi bukan saya mengalami ini loh, ini bukan seperti curhat, bukan. Jadi Taurat itu bukan isi curhatan Musa, bukan kesaksian Musa, tapi apa yang informasi dari Tuhan, ya Tuhan yang jadi karena Tuhan tuh maha tahu dibandingkan Musa gitu kan, maha tahu. Jadi kalau Musa nyampaikan nanti ada salah-salahnya, makanya sejarah itu dari Tuhan. Musa hanya menyampaikan, jadi termasuk kisah-kisah yang dialami Musa itu dari Tuhan semua yang menyampaikan kesaksian itu. Musa tuh hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan gitu kan. Jadi beda sama Matius Lukas yang memang betul-betul tidak disampaikan Tuhan kepada mereka, tapi betul murni apa yang mereka lihat dan alami, guys. Jadi beda. Kasus Musa beda sama kasusnya Lukas, Matius, dan teman-temannya. Sejarah valid banget Alkitab tuh. Karena Tuhan langsung berbicara melalui sejarah dan ditangkap oleh pelaku sejarah itu. Begitupun juga kitab Injil. Kitab Injil tuh kalau menurut konsepnya Tuhan berbicara melalui sejarah, ditangkap oleh manusia itu. Gini loh ya. Tuhan berbicara sejarah lalu disampaikan oleh manusia, disampaikan pada manusia dan manusia menyampaikan. Manusia ini nabi ya. Nah, itu harusnya kan, tapi tidak, pada Alkitab itu beda ya. Jadi nggak ada yang begitu, ada juga tidak. Jadi kayak misal tuh memang kita kayak kisah Musa itu adalah Tuhan menyampaikan pada Musa dan Musa menyampaikan pada kita, pada umatnya. Tapi kalau kayak Injil Matius, Lukas, surat Paulus kepada jemaat Roma itu jelas bukan dari Tuhan, dari mereka masing-masing kesaksian mereka aja gitu ya, tanpa ada dari penyampaian dari Tuhan, guys. Felix Yau kan langsung dapat dari Allah ke para rasul, ke rasulnya, ke nabinya, kemudian kan itu dituliskan. Oh, kisahnya begini. Perbedaan dalam Kristen, Injil itu Tuhan berbicara melalui sejarah di mana Yesus pada waktu itu hidup dan ditulis oleh para muridnya. Murid yang mengalami dan pelaku sejarah tersebut. Nah kan iya betul itu. Jadi murid itu bukan menerima kesaksian dari Tuhan, bukan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, tapi menyampaikan apa yang mereka lihat kan. Jadi para sahabat itu tidak menyampaikan, menuliskan apa yang mereka lihat, kecuali dalam hadis. Apa yang mereka dengar dari Muhammad itu yang mereka tuliskan dalam Quran gitu loh. Jadi itulah bedanya. Di kesaksian Lukas, Matius itu tanpa ada informasi dari Tuhan sama sekali, pure murni kesaksian mereka.
Tapi Quran itu tidak ada kesaksian manusia, tapi pure murni dari firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya, guys. Gitu. Mengalami dan pelaku sejarah tersebut. Jadi, ketika berbicara mengenai sejarah, maka sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan adalah Alkitab, tulisan-tulisan dalam Alkitab. Itu mereka penulisnya adalah pelaku sejarah. Jadi gini ya, pelaku sejarah, namanya manusia itu punya kekurangan, ya kan? Ingat, Tuhan tuh maha sempurna, jadi semua sejarah dari sisi Tuhan tuh pasti benar 100%. Beda dengan sejarah versi manusia. Makanya dikatakan versi itu adalah tak ada buku tuh yang gak ada gading yang retak, karena buku itu tulisan manusia. Buku sejarah itu tentu manusia tempatnya retak ya, tempatnya kilaf dan salah, lupa, makanya ada buku gading yang nggak retak. Nah, makanya kesaksian manusia juga begitu. Makanya hadis itu pakai kategori. Nggak ada hadis itu ada temukan semuanya tuh benar, sahih, asli, nggak ada kategorinya. Ini agak lemah atau kuat atau palsu bahkan. Jadi jujur kita. Jadi kalau mereka ini tidak ada kejujuran, jadi semua kesaksian itu benar bagi mereka. Mana bisa coba kesaksian manusia dibenarkan semuanya bagi Indonesia coba. Nggak ada kritik teks, nggak ada pengkategorian. Oh, disampaikan oleh Lukas ini benar apa tidak ya? Apakah kuat, apa tidak, apa lemah atau bagaimana gitu kan? Jadi kayak contoh kayak dua kisah kematiannya saya Yudas itu aja lah, ya kan? Itu ada dua versi, mana yang benar kira-kira kan? Jadi itu dua hal ya. Jadi nggak ada pengkategorian jujur seperti hadis, guys. Itu poinnya di situ ya. Tulisan dalam Alkitab itu mereka penulisnya adalah pelaku sejarah itu sendiri. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, itulah kenapa sebenarnya pembuktian kebenaran sebuah kitab bukan ditentukan dari tantangannya, tapi kebenaran sebuah kitab itu ditentukan oleh sejarah dan. Jadi gini ya, kebenaran suatu kitab itu adalah gini loh. Kenapa ditantang? Karena kan kalau dari firman Tuhan, siapa coba yang berani menyalahkan Tuhan? Yang hanya orang-orang yang nggak ngerti aja, orang-orang yang nggak cerdas aja mengatakan bahwa ini salah, Tuhan yang Tuhan firmankan ini salah. Maka dikasih label ya, tantangan. Coba buat seperti ini, karena ini langsung dari Tuhan. Karena Tuhan tuh yakin dan kita pun yakin bahwa nggak ada bisa mengalahkan Tuhan. Sehingga di challenge karena kita yakin 100% ini firman Tuhan. Karena Tuhan juga menyampaikan begitu dan dia karena dia tahu betul dia menyampaikan, maka dia kasih challenge. Ingat ya, ngasih itu Tuhan. Coba buat sesuatu kita seperti ini. Karena ini dari aku. Kalau aku ini kan Tuhan yang Maha Kuasa, nggak mungkin bisa ditandingi gitu kan. Sehingga itu adalah menjadi segel, jadi mengklaim. Sama kayak orang misal mengklaim nih, ini adalah makanan paling enak, kecap paling enak, apa paling enak gitu kan. Tentu yang mengklaim itu punya keyakinan. Nah, jadi dia boleh mengadu kita. Siapa yang mau challenge saya nih? Ayo sini bertarung sama saya, atau ayo kalahkan makanan saya, atau katakan nih makanan saya tidak enak gitu kan. Nah, karena makanannya enak sekali gitu. Jadi orang-orang itu yakin. Nah, tapi orang sekali lagi bukan Tuhan. Tapi bayangkan kalau Tuhan yang ngomong seperti itu, ya kan? Coba patahkan firman saya nih, coba apa yang saya sampaikan ini. Yang saya sampaikan ini coba Anda patahkan. Jadi itu maksudnya challenge yang dari Tuhan. Siapa yang bisa men-challenge Tuhan coba? Tapi kalau manusia masih bisa challenge, ya. Sejarah versi manusia masih bisa challenge. Makanya ada misalnya kayak tentang sejarah G30S. Nah, itu ada banyak versi. Ada versi Salim Said, versi dari dari PKI, dari versi garis asing, garis lokal. Jadi masing-masing saling jadi perdebatan dan perbedaan gitu. Jadi kalau versi manusia masih bisa kita selisihkan gitu kan. Tapi kalau dari Tuhan nggak bisa lagi, guys, gitu kan. Karena Tuhan itu adalah manusia sempurna. Nah, itu maksudnya. Jadi challenge-nya seperti itu. Challenge dari Tuhan itu nggak bisa salahkan dengan challenge dari manusia. Nah, ini sekali lagi ya mengatakan bahwa Alkitab lebih hebat daripada Quran, sama kayak mengatakan bahwa hadis lebih hebat daripada Quran. Nah, itu guys, karena hadis itu campuran. Jadi hadis itu campuran, Alkitab juga campuran. Jadi sama kayak mengatakan bahwa hadis lebih hebat daripada Quran. Jadi kita harus paham ya, Al-Quran itu adalah yang paling hebat karena dia betul-betul 100% firman Tuhan. Di bawahnya ada hadis, kesaksian manusia yang campur antara firman Tuhan, karena kesaksian mereka itu juga melihat dan mendengar apa yang Nabi sampaikan yang firman Tuhan juga gitu, campuran gitu kan. Nah, sama kayak kitab juga ada campuran juga, ada firman Tuhan, ada kesaksian manusia. Jadi di bawah Quran levelnya adalah hadis plus Alkitab. Jadi Alkitab itu levelnya sama hadis gitu. Jadi bagaimana bisa dia bandingkan Alkitab yang setara hadis dengan Quran, guys. Gitu loh logika berpikirnya.
ditentukan oleh sejarah dan kebenarannya. Kita lanjut aja dengar dulu dari Felix Xiao. Oh gitu, nggak mungkin banget masa Tuhan nulis alokasi pada manusia, nggak mungkin banget. Dia bilang enggak, tapi kita punya buktinya. Oke, tunjukkan buktinya pada saya. Dia bacakan surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala ala dina fa'tu bi suratin min mislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Saya kaget ketika melihat surat ini dan ayat ini. Kenapa? Ini seolah-olah gebukin pala saya, ibu sekalian. Nah, kenapa bisa begitu? Coba baca baik-baik. Kalau Anda tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad, silahkan datangkan satu surat yang semacamnya. Artinya apa? Nantang, ibu sekalian. Jadi seolah-olah ngomong begini, udah delik, gak usah banyak omong delik, gini aja delik. Kalau kamu bisa berhasil mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikut Al-Quran. Fair nggak, ibu sekalian? Fair. Kayak saya bilang gini, oke, bapak ibu sekalian yang berani, ayo sekarang berdiri kita berantem. Kalau Anda kalah, Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair nggak? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair. Al-Quran katakan, watu syuhada'akum min dunillahi in kuntum sodikin. Penghinaan yang lebih lanjut lagi. Kalau Anda tidak mau sendiri, kalau Anda tidak berani sendiri, boleh maju semuanya. Asal jangan minta bantuan Allah. Kalau Anda memang merasa orang-orang yang benar, coba bayangin. Tantangannya dinaikin lagi. Kalau tidak berani sendiri, boleh ajak seluruhnya. Tapi kemudian ketika katanya, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Ternyata setelah saya cari, sekalian, sampai detik saya berbicara, nggak ada yang bisa menjawab tantangan untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Sampai detik saya berbicara, kaget saya. Fa'ilan taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak pernah mampu dan tidak akan pernah mampu. Coba bayangkan. Setelah kemudian saya melihat ini, saya pikir begini, Kang, kalau ini nggak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia. Maka ini pasti datang dari Tuhan. Karena sebagaimana saya mikir Tuhan untuk menciptakan semesta alam yang tidak mungkin tadi, berarti ini juga tidak mungkin ini. Sama, ini kayaknya pasti Tuhan ini. Maka saya katakan, berarti Tuhan saya namanya Allah. Nah, kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang kelemahan manusia. Tuhan saya itu namanya Allah, agama saya Islam, Rasul saya Muhammad. Kenapa? Karena ini mengantarkan saya pada Islam. Ya, di situ jelas dia mengatakan bagaimana dikatakan di kitabnya sendiri, dia berani bilang bahwa kitab ini sempurna. Saya juga menulis buku, saya bisa tulis buku di situ. Buku saya sempurna, bisa. Gak ada yang orang nulis bukunya sempurna. Coba cari, ya. Ada nggak buku yang ditulis itu bukunya sempurna? Yang ada hanyalah gak ada yang retak gitu. Jadi nulisnya sedang berhalusinasi. Hanya orang-orang konyol yang mengatakan bukunya sempurna. Jadi bukan masalah. Bisa saja nulis buku ini. Jadi yang disampaikan oleh Felix itu bukan klaim kosong, ya. Tapi tantangan yang sampai sekarang itu tidak terbukti ada yang mampu meneladani tantangan itu, guys. Karena bayangkan ya, tantangan itu bukan hanya kepada satu orang, tapi semua orang di dunia. Anda bawa semua orang tuh, kumpulin semua ahli-ahli terhebat dalam tentang syair, tata kata, ahli apalah bahasa, semuanya kumpulin buat sesuatu yang serupa Quran. Nggak ada yang mampu hingga sekarang. Jadi tantangannya tuh hebat, bukan hanya 1-2 orang. Jadi Tuhan itu kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia Tuhan. Nggak ada yang bisa nunjukin dia. Jadi nggak ada yang seperti Lewis yang aku bisa saja, saya bisa saja bikin buku ini sempurna. Ya kalau klaim kosong nggak bisa. Ini maksud adalah bukan klaim kosong, tapi telah terbukti hingga sekarang nggak ada yang mampu menandinginya. Lewis yang kan nulis buku, komentarnya terbukti nggak sempurna, bahkan banyak salahnya. Belum lagi nulis buku dia, baru jangan ngomong aja banyak salahnya, guys. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa saya juga bisa klaim bikin buku ini sempurna? Saya saja yang selama ini komentar Lewis, yang meluluskan Lewis itu masih nggak berani ngomong bahwa buku yang saya tulisnya sempurna. Enggak, bahkan komentar saya ini nggak sempurna gitu. Meskipun ya saya tuh selalu mengoreksi apa yang disampaikan, nggak pernah saya tuh berani mendahului Tuhan dengan mengatakan bahwa komentar saya ini sempurna atau nulis buku ini saya sempurna. Dan nggak ada juga orang yang mau seperti itu, ya. Berarti yang pertama kali dalam sejarah tuh Lewis yang bikin buku seperti itu, buku ini sempurna gitu. Karena coba aja coba deh. Kalau percaya, coba Anda buat Lewis ya. Coba Anda buat sebuah buku, lalu Anda katakan buku saya sempurna. Kalau tidak Anda akan diketahui orang, ya kan? Dan sedikit detik itu nanti akan banyak orang komentar dan menunjukkan di mana Anda salahnya gitu kan. Dan kan lagi mengoreksi buku Anda. Kata-kata Anda saja sudah koreksi gitu kan. Bagaimana bisa manusia yang nggak sempurna menuliskan suatu buku yang sempurna gitu? Itu nggak mungkin, guys. Buku saya sempurna, bisa klaim, iya kan?
Tapi apakah itu bisa dibuktikan secara... Tapi yang klaim itu bukan manusia, tapi langsung Tuhan. Jadi Tuhan itu sah saja mengklaim apapun itu. Ya, di Al-Quran dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan kalian. Tapi di Alkitab juga begitu. Yang satu-satunya berani mengklaim bahwa Tuhan dialah Allah, akulah Allah Tuhanmu. Itu adalah kitab. Di Quran juga begitu. Jadi Tuhan itu berani mengklaim. Coba, ada Tuhan yang nggak berani mengklaim. Itulah Yesus, nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Sementara yang mengklaim Tuhan itu hanyalah Allah gitu kan. Jadi klaim itu penting loh ya. Kalau nggak ada klaim, artinya nggak ada informasi. Ya, Yesus nggak pernah klaim, artinya nggak ada informasi bahwa dia Tuhan dari sisi dia gitu kan. Nah, makanya kita harus mengeluarkan sesuatu yang mengklaim sebagai Tuhan dan memang informasi itu ada dan kita bisa buktikan gitu loh. Jadi kalau orang tuh nggak ada informasi memberikan Tuhan itu kenapa ada Tuhan kan gitu loh. Sementara yang kasih informasi bahwa dia Tuhan itu Allah dan kita tidak ada Tuhan kan. Di situ letak anehnya guys. Jadi klaim itu penting. Dan klaim itu pertama klaim, kedua harus dibuktikan. Jadi kalau ada klaim ya berarti jelas itu sudah sudah kalah sebelum bertanding gitu. Sedangkan klaim aja belum tentu menang, tapi kalau yang klaim Tuhan pasti menang guys. Itu bedanya. Apakah itu bisa dibuktikan secara kebenaran? Kalau dibuktikan secara kebenaran dengan tantangan yang mengatakan, coba buat buku yang seperti yang kami buat, bisa apa enggak? Nah, tantangan itu katanya tidak ada yang bisa membuatnya. Tapi menurut kami orang Kristen, kitab yang sempurna, yang lebih dari itu semuanya, yang tahu detail sejarah, baik sejarah masa lalu maupun sejarah masa depan dalam kitab Wahyu ya. Dan itu adalah, dia bukan hanya masalah detail ya. Ingat, kalau tahu detailnya ya, kemana kisah Yesus 14-30. Kalau ngomong detail, sampaikan kisah Yesus. Saya tanya sekarang ya, kisah Yesus umur 15-30 mana? Artinya nggak detail. Ada yang missing guys. Nah, jadi jangan ngomong deh, ini kita detail itu kan, nggak detail itu. Lalu apa lagi ya? Intinya adalah gini guys ya, bukan hanya detail saja ya. Pertama itu nggak detail juga kan, karena kisah Yesus hilang umur 15-30. Kedua, masalah kebenaran. Ya, apa yang bisa dibuktikan itu benar. Karena antara penulis kitabnya ada perbedaan antara Lukas, Matius, Yohanes berbeda. Misalnya dalam hal jumlah kudanya berapa, jumlah apa, lalu juga masalah cara Yudas mati dan segala macamnya. Jadi ini bukan hanya masalah detail, tapi juga masalah apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Kita bisa aja nulis banyak hal tentang ini itu, tapi kalau nggak terbukti benar bagaimana coba? Nah, ini bukan masalah hanya banyak dan detail, tapi juga masalah yang gitu pun ada terbukti detail ya. Tapi juga masalah antara benar apa tidak gitu loh. Jadi metodologinya harus dipahami dengan hal ini. Dalam hal ini itu kan. Sejarah masa depan dalam kitab Wahyu ya. Dan itu adalah Alkitab. Dan kalau ditantang bisa nggak bikin? Oh sorry, kami jawabnya sudah ada yang sempurna sebelum kitab Anda ada. Ini persoalan yang jadi challenge-nya nggak dijawab gitu kan. Jadi gini loh. Kalau kita ngomong Taurat, Zabur, Injil yang asli ya, yang dari Tuhan itu sempurna, kita akuin. Jadi Quran itu levelnya sama dengan Taurat, Zabur, Injil yang asli ya, yang dari Tuhan yang belum dibawa sama manusia itu sama levelnya, karena semua dari Tuhan itu sempurna. Nah, cuman masalahnya kalau dengan Alkitab tidak bro, karena kita tuh campuran, ada Taurat, Zabur, Injil, lainnya juga ada kesaksian manusia, makanya menjadikan itu tidak sempurna. Jadi sama seperti gabungan antara Quran dan hadis. Quran itu sempurna, tapi kalau dicampur hadis jadi nggak sempurna lagi, karena hadisnya nggak sempurna gitu loh. Kita juga begitu ya, kitab Taurat dalamnya, Zabur, Injil itu sempurna, yang belum diubah ya. Kalau yang bagian diubahnya nggak sempurna, tapi jadi nggak sempurna, tambah nggak sempurna itu dengan ada campuran dari kesaksian dan Lukas, Matius dan semacamnya. Itu poinnya guys, yang perlu dipahami ya kan. Ini persoalan yang mendasar ya. Jadi kalau kita bilang soal sejarah sekali, kami nggak bisa menjawab challenge Quran kan. Jadi kan saya katakan kan, bukannya jawab tantangan, mereka malah ngeles gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa umat Islam itu percaya bahwa Tuhan itu, Allah itu menurunkan kitab-kitab sebelum Quran juga, bukan hanya Quran, tapi ada Taurat, Zabur, Injil, dan itu ada di kitab mereka. Dan kepercayaan kita yang Tuhan sampaikan dalam Quran itu bahwa kitab-kitab itu sudah buatan manusia. Artinya sebagian dari kitab-kitab yang ada di kitab mereka itu tentang Taurat, Zabur, Injil itu masih ada yang dirubah. Itu kita yakin Tuhan itu sempurna.
Nah, itu yang tidak mereka pahami gitu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya menjawab tantangan. Coba deh buat satu ayat saja, kan mereka nggak mampu. Jadi alih-alih buat menjawab challenge-nya itu, mereka malah ngeles guys. Yang padahal mereka ngeles itu nggak paham bahwa umat Islam juga meyakini bahwa tahu sebagian Taurat, Zabur, Injil yang masih asli dia kitab ya, kita yakini masih ada asli tuh. Yang mana yang asli? Yang sama dengan yang Quran sampaikan, itu yang asli. Ya sama kayak misalnya kita melihat misalnya kayak sejarah Pangeran Peluru yang asli adalah ada yang palsu, misalnya kayak ya dari versi Indonesia yang mengatakan bahwa Pangeran Peluru itu pahlawan, patriot bangsa, orang apa namanya orang jujur, pemberani, kuat. Nah, tapi versi Belanda kan beda, itu palsu. Ya, Belanda mungkin klaim bahwa ini adalah sejarah Diponegoro versi Indonesia, padahal tidak, dia pasukan itu diubah-ubah dia kan. Nah, dikatakan situ nanti Diponegoro itu penjahat, radikal, teroris, intoleran, apa namanya ya orang jahat dan segala macam gitu kan, pemberontak. Nah, padahal itu sudah dibawa oleh Belanda, dokumen Indonesia itu dibawa oleh Belanda gitu. Jadi hal seperti itu guys yang harus dipahami gitu kan. Ini persoalan yang mendasar ya. Jadi kalau kita bilang soal sejarah, sekali lagi saya bilang pelaku sejarah lah sebenarnya yang bisa membuktikan kebenaran sejarah tersebut. Ya sebagai contoh, kejadian perang di Pelaku sejarah nggak bisa juga membuktikan karena dia saksi. Ingat ya, bukti itu adalah berupa barang-barang. Ingat ya, makanya gitu saya katakan ya. Saksian itu perlu diri saya gini. Kalau saksi yang bisa membuktikan ya, artinya kita menutup mata bahwa saksi ini bisa berbohong, bisa lupa gitu kan. Kalau gitu semua saksi akan jadi cukup saksi aja kalau gitu. Ada persidangan, ya sudah saksi aja, nggak perlu alat bukti, nggak perlu dicek nih saksi ini benar apa tidak gitu kan. Persidangan saja itu saksi itu semua dites. Ini mereka jujur apa tidak? Apa mereka sampai ini benar apa tidak? Jadi nggak ada saksi itu diterima mentah-mentah semua argumentasinya. Nah, makanya kita hadis itu kita buat kategori. Ini saksi ini adalah benar apa tidak, jujur apa tidak gitu. Jadi kita tuh sama, hadis sama kayak di pengadilan. Saksi itu nggak semua diterima, dikategorikan lagi. Kalau mereka tidak, semua kesaksian itu mereka terima. Di situ parahnya guys. Jadi sama kayak ada persidangan di mana semua saksi yang hadir itu diterima semuanya, tanpa dibuktikan, diteliti, saksi ini benar apa tidak gitu. Nah itulah kacaunya guys. Jadi kalau dia paham dengan persidangan, dia sering nonton persidangan ya, paham konsep metodologinya, dia akan paham bahwa nggak semua saksi itu bisa memberikan bukti. Saksi itu nggak perlu dicek loh, ya kan? Nah, tapi kan tidak ada cek terhadap Matius, Lukas dan segala macam gitu kan. Mereka diterima mentah-mentah. Sebenarnya kita kesaksian dari para sahabat itu dicek lagi. Tingkatannya ada yang benar atau sahih, asli, ada juga yang lemah atau apa kan palsu guys, atau ya diragukan gitu kan. Kemudian perang di Nah, sebagai contoh saja, bagaimana proklamasi 1945 itu yang tepat menuliskan tentang sejarah 1945 itu siapa? Ya orang-orang yang mengikuti proklamasi pada waktu itu. Pak Karno contohnya, Bung Hatta, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentunya mereka memiliki data yang valid dengan experience, pengalaman mereka. Jadi gini ya, kalau kita ngomong experience, manusia itu punya sifat lupa. Contoh, waktu itu saya ada di tempat saya kerja tuh ada kejadian guys, di mana ya, ini aib ya, tapi saya ngasih nama ya. Waktu itu ada karyawan kami itu yang jadi pelakor. Jadi dia tuh selingkuh dengan suami orang lain. Jadi suami orang ini adalah tamu customer dari tempat saya bekerja, pelanggan kami gitu kan. Nah, ngamuk lah ibu itu kan, karena suaminya selingkuh sama karyawan teman saya ini, teman kami ini gitu kan. Nah, dia datang ke hotel, hotel lah gitu guys. Saya sebut nama hotelnya ya. Tapi dia datang ke situ, ke tempat kami kerja, lalu dia langsung menghakimi perempuan ini. Dia gunting rambutnya, dia bertiga tuh, ada laki-laki satu, ada perempuan dua. Dan salah satunya ibu itu kan. Perempuan dua nih perempuannya tiga guys, perempuan 3 orang, laki-laki 1. Nah, di antara perempuan ini ada yang gendong anak kecil, anak balita gitu kan. Nah, waktu kejadian itu banyak saksi mata di situ, tapi yang betul-betul menyaksikan itu 3 orang, saya beserta 2 orang lainnya. Cuman posisi saya yang paling dekat. Saya paling dekat guys dengan TKP. Ya itu agak jauh sedikit, jadi jaraknya tuh makin dekat tuh saya paling dekat. Nah, jadi saya menyaksikan betul apa yang terjadi. Tapi sayangnya ya, karena saya mungkin orangnya mungkin ya kadang-kadang gampang lupa juga gitu kan, nggak apa ada ingat juga. Karena saya tuh banyak hal lain guys, jadi mungkin hal
seperti itu bisa lupa. Jadi saya pun nggak nyangka bakal saya itu jadikan saksi gitu. Saya pikir itu bisa diselesaikan dengan damai, ternyata tidak. Teman kerja saya ini melapor ke polisi, sehingga tentu polisi akan mencari siapa saksi Anda gitu. Tentulah saya salah satunya, karena teman saya itu ingat kalau saya itu di dekat TKP sebelah dia gitu kan, melihat langsung. Kan saya melarai juga, jangan Pak, jangan hakimi kayak ini apa masalah ini, tolong bicara baik-baik atau ya ngomong baik-baik lah, jangan seperti caranya kok anak orang ditendang gitu kan, dipijak dan digunting. Nah itu saya nggak ingat detailnya guys. Bayangkan di depan mata saya padahal, dan itu baru kejadian, misalnya kejadian itu pagi, saya tuh disuruh ke polisi itu entah malam itu juga, entah besoknya, malam itu juga nggak salah saya guys, beserta suatu teman. Nah kami itu, teman saya juga menyaksikan, tapi dia tuh bukan dari dekat, dia jauh guys, dia dulu ngolong sana, saya memang di dekat itu kan. Jadi kami disuruh menuliskan kesaksian untuk teman saya ini yang dianiaya ini gitu kan. Nah Anda bayangkan ya, saya sampai nggak ingat betul. Jadi ketika polisi bertanya ya, itu kamu lihat dia pegang gunting ya, menggunting rambut teman kamu ini. Iya Pak. Nah, guntingnya dipegang tangan kanan atau tangan kiri? Nah itu saya lupa. Apakah dia pegang gunting di tangan kanan atau dia pegang gunting tangan kiri? Dan megangnya siapa? Saya lupa. Apakah pria ini atau ibu itu? Nah lalu kalau yang mijak, saya ingat yang mijak itu, itu pun saya lupa. Yang mijak ini dia ya, perut sebelah kiri itu ya. Saya pun lupa, perut sebelah kiri sebelah kanan yang diinjak itu. Yang injak itu apakah bapak itu atau ibu itu saya lupa guys. Cuman saya ingatnya ada yang guntingnya rambutnya digunting, berarti ada yang megang gunting. Ada yang menarik rambutnya, menjambak rambutnya, menarik rambutnya gitu kan, sampai dia kesakitan. Ada yang memijaknya, itu saya ingat betul itu. Nah, juga ada yang nampar, ada nggak ya? Saya lupa ya. Nah, tapi detailnya saya lupa. Padahal kejadian itu baru terjadi tadi pagi. Nah, jadi guys ya, nggak bisa juga dijadikan patokan gitu loh. Karena kan tidak mungkin kita hafal itu. Kecuali kalau misal kita tuh lagi belajar. Ini loh kejadian ini ya. Kalau misal gini, guru sejarah menyampaikan tentang kisah siapa, misal Pangeran Penggoro. Dia mau kita tuh menghafal. Ini ibu sampaikan kisah Pangeran Penggoro ya, kalian hafal, nanti kalian bicara depan kelas ya, mengulang apa yang ibu sampaikan. Nah itu kalau kita merasa perlu dihafal ya kita hafal, sehingga mungkin kita untuk salah itu kecil karena kita memang diarahkan untuk menghafal gitu. Kalau kejadian tadi kan tidak mungkin saya hafal karena memang tidak, saya nggak bakal nyangka jadikan saksi dan seperti itu, kira damai gitu kan. Jadi intinya adalah seperti itu guys. Apalagi kalau kita lihat ya, katanya Injil Lukas Matius itu kan ditemukan dan baru ditulis sekitar kira-kira 40 tahun setelah Yesus pergi. Anda bayangkan ya, Yesus pergi 40 tahun lebih itu baru muridnya itu yang katanya, ingat ya katanya, karena nggak ada serah terima, katanya ditemukan itu adalah tulisannya Lukas, Matius, padahal itu belum tentu, karena ditemukan. Kalau kita beda, kita tuh serah terima. Nah, sama kayak misalnya gini, ditemukan buku tulisan dari kakek Bobby, kakek saya. Nah itu kan kita masih ragu, betul nggak nih kakek saya nulis? Karena kan ditemukan, tapi kalau langsung ada serah terima, kakek saya ngasih ke bapak saya sampaikan saya, Bob, ini buku yang kakek kamu tulis loh, ini bukunya. Dia serahkan kepada bapak serahkan kepada kamu. Nah itu baru terbukti, ada buktinya serah terima. Tapi kalau Injil Matius Lukas kan tidak seperti itu, ditemukan. Nah itu ditulisnya tuh perkiraannya itu 40 tahun setelah Yesus pergi. Sedangkan saya saja menuliskan kejadian yang baru terjadi tebak itu sudah ada lupa-lupa detailnya, apalagi ini 40 tahun kemudian. Nah, di situ apa ya guys. Jadi kalau ada paham ya, Anda bahkan paham. Jadi misalnya mungkin nggak pernah mengalami hal itu. Ya, kita yang biasa menghafal bisa lupa guys. Ya, kita yang sering membiasakan diri menghafal bisa lupa. Apalagi dia nggak pernah menghafal, yang nggak biasa menghafal gitu kan. Udah lepas guys ya. Saya nggak tahu masih kedengaran apa tidak gitu kan suara saya. Pengalaman mereka sendiri di dalam sejarah itu, bukan orang lain yang dari luar dan jauh banget, orang yang 500 tahun yang baru lahir setelah 1945, contohnya kayak gitu. Jadi dari sini jelas. Jadi kalau dia menyampaikan Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad itu bukan sedang menuliskan apa yang dia saksikan, bukan. Tapi apa yang Tuhan informasikan, Tuhan menginformasikan apa yang terjadi di masa Yesus itu. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan, ini bukan kesaksian Nabi Muhammad, salah. Jadi membandingkan kesaksian firman Tuhan yang disampaikan pada Muhammad dengan kesaksian Lukas itu bukan hal yang sama, berbeda. Jadi yang samakan ya,
Kalau Lukas, Matius ya, anggaplah itu murid Yesus yang sama Yesus, memang mereka menyaksikan. Tapi Noah tidak menyaksikan. Tapi bedanya Noah itu menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan gitu loh. Sama kayak misalnya kayak Yesus menyampaikan apa yang Adam alami. Yesus kan tidak mengalami masa Adam kan, masa Musa nggak mengalami. Atau Musa menyampaikan apa yang jadi pada masa Adam atau masa Nabi sebelumnya. Musa nggak mengalami. Tapi disampaikan bisa terima. Kenapa? Karena disampaikan itu bukan kesaksian dia, tapi kesaksian Tuhan yang disampaikan kepada nabi-nabinya. Itu sifatnya. Jadi metodologinya beda, Luis, beda. Di kesaksian manusia dengan kesaksian Tuhan tuh jangan samakan, sekali lagi ya, beda. Kalau kesaksian manusia itu perlu diuji, kesaksian Tuhan tidak perlu diuji guys, gitu loh logikanya, karena Tuhan yang bersaksi. Bagaimana bisa Anda menyalahkan Tuhan tuh, Pak? Tuhan yang tahu. Namanya manusia bernama Yesus yang nggak tahu kapan kiamat, nggak tahu bahwa pohon ara itu belum waktunya berbuah, nggak tahu ada yang ribut di danau gitu kan, dan nggak tahu hal-hal lainnya gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi dari sini jelas bahwa klaim-klaim semacam ini dengan cara mendiskreditkan, merendahkan ajaran lain, itu bukan cara yang tepat untuk berapologetika. Jadi kita bukan sedang merendahkan, tapi menyampaikan fakta apa adanya sesuai kajian. Jadi kalau sesuatunya memang begitu, ya jangan dikatakan itu merendahkan. Itulah analisis kita, ya kan? Apa adanya kita sampaikan. Masa hal seperti itu menyampaikan pendapat dikatakan merendahkan? Coba. Berarti Anda merasa rendah dong. Kan gitu aja logikanya, guys. Kita sedang menyampaikan kebenaran, pendapat logika kita, jangan katakan itu merendahkan ajaran Anda, tidak. Kecuali kalau Anda merasa merendahkan. Kita hanya menyampaikan apa adanya, bahwa metodologinya seperti itu. Quran 100% firman Tuhan, hadis 100% firman Tuhan, bukan persen ya, kira-kira berapa persen firman Tuhan, plus sekian persen kesaksian manusia. Nah itu levelnya sama kayak Alkitab, jadi Alkitab itu seperti hadis campur Quran guys, berisi sebagian firman Tuhan, sebagian lagi kesaksian manusia. Ajaran lain itu bukan cara yang tepat untuk berapologetika. Contohnya, saya merendahkan agama Anda tanpa ada bukti, itu saya salah. Dan saya meninggikan diri saya sendiri karena agama saya, karena klaim. Dan itu juga kita ngomong tentang saksi ya, saksi. Bahwa semua itu adalah saksi yang sampaikan Luis, Matius, Lukas, itu saksi, bukan bukti. Jadi mereka tuh nggak bisa membuktikan, justru kita yang membuktikan apakah mereka ini saksi yang benar apa salah gitu loh. Kalau bisa dibuktikan mereka ini saksi yang benar atau salah, baru kita bisa katakan mereka ini menyampaikan sesuatu yang benar gitu, dan nggak ada hubungan sama bukti. Karena bukti itu adalah diuji lagi gitu. Jangan bukti, saksinya perlu diuji, apalagi bukti gitu. Jadi nggak bisa kita terima semua saksi, nggak bisa gitu saja, nggak bisa. Kesaksiannya perlu kita uji guys, gitu loh. Saya sendiri karena agama saya, karena klaim. Dan itu juga salah. Contohnya gini, saya bilang Kristen itu benar secara sejarah dan agama lain tidak benar secara sejarah. Ini contoh loh ya, jangan dipotong kemudian dibilang nulis statement gitu, enggak. Itu saya salah. Karena saya nggak membuktikan kebenarannya bagian mana. Tapi yang benar adalah saya buktikan kebenarannya dalam kitab saya. Contohnya, bahwa Yesus benar-benar disalib, banyak saksi mata. Dan itu pasti benar karena saya buktikan. Bukan sekedar klaim. Nah, makanya gini saya sampaikan ya. Makanya harus baca Quran. Pahami apa yang Quran sampaikan. Bahwa Allah mengatakan di Quran bahwa yang saya itu bukan Nabi Isa atau Yesus, tapi seorang yang diserupakan dengan itu. Nah, kalau ngomong sesuatu yang diserupakan, artinya sama, mirip, serupa, ya, diserupakan, berarti serupa. Jadi serupa sama. Sehingga manusia yang punya mata yang terbatas, karena Allah serupakan, dia akan melihat sesuatu yang sama. Contoh, Tuhan menyerupakan Louis, menyerupakan Didi Juli, atau tempat lagi, serupa dengan Louis. Nah, coba Anda bayangkan ya, di Juli atau tanpa lagi itu Tuhan ubah sehingga diserupakan sama kayak Louis. Nah lalu ngomong tuh bikin konten di Juli atau tanpa lagi bikin konten, Anda akan kira itu Louis karena Anda lihat nih Louis nih kan diserupakan, padahal itu bukan Louis tapi diserupakan. Mereka aslinya adalah tanpa lagi atau di Juli gitu. Jadi mata manusia tuh punya keterbatasan. Nah jadi kesaksian itu oke lah mereka melihat Yesus, tapi jangan lupa bahwa Tuhan sampaikan itu adalah itu bukan Yesus tapi diserupakan, sehingga mata manusia bisa menipu. Jadi kecuali kalau Allah katakan kan
itu bukan Yesus tapi yang lain, gitu kan? Nggak ada Tuhan Allah tuh ngomong di Al-Quran tuh bahwa itu diserupakan. Oke, kita bisa katakan pasti salah nih. Kenapa? Karena mereka melihat memang itu Yesus, tapi Tuhan menyampaikan, Allah menyampaikan bahwa diserupakan. Nah, berarti kita bisa pahami, memang yang dilihat itu Yesus, tapi sebenarnya bukan Yesus, paham ya? Beda kalau dikatakan bahwa itu bukan Yesus tapi orang lain, tapi nggak ada kata-kata serupakan, artinya kita kan langsung menyalahkan. Ah, yang dilihat Yesus kok dikatakan yang lain yang nggak, bukan Yesus, orang lain gitu. Coba bisa saya pun akan mendukung kesaksian Lukas kalau begitu, tapi kan tidak. Allah katakan diserupakan, artinya mata Lukas, mata saksi foto itu bisa tertipu karena Allah serupakan gitu loh guys. Allah buat kembarannya gitu loh, paham ya? Kita saja bisa tertipu dengan anak kembar, dengan sesuatu yang kembar, yang sama persis. Apalagi kalau Tuhan yang ya semua itu kan ciptaan Tuhan. Apalagi kalau Tuhan langsung membuat sesuatu yang ya serupa dengan anak kembar contohnya, atau sesuatu yang mirip gitu kan. Bisa kita bedakan karena Tuhan tuh ada, coba cari anak kembar yang identik, ada yang bisa bedakan itu gitu kan. Sama kalau Tuhan buat seorang yang serupa dengan Yesus, nggak bisa ada pastikan itu Yesus atau bukan gitu kan, karena Tuhan yang tahu, karena Dia yang buat seperti itu guys. Kita kan hanya melihat apa yang kita lihat, tapi kita nggak tahu bahwa kita itu bukan seperti itu sebenarnya gitu kan. Dan itu pasti benar karena saya buktikan, bukan sekedar klaim. Ya, kalau dibilang, contohnya dibilang nih ya, kalau dibilang bagaimana kitabnya Felix Yawi ini yang dari Allah contohnya, dan kitabnya Kristen itu dari manusia, Anda keliru. Kalau kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki. Ingat ya, ini kan hanya klaim. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, sekarang ini sebut dah tulisan yang mana itu, ya kan? Nah, kedua, klaim itu saya buktikan apa tidak, gitu loh. Karena Yesus mengatakan bahwa Aku yang memberitakan Injil pada kalian, artinya Yesus yang memberitakan Injil, bukan yang lain gitu loh. Bukan Matius, bukan Lukas. Jadi ketika ada klaim dari Yesus bahwa aku yang telah memberitakan Injil kepada kerajaan Allah kepada kalian, kok bisa Matius, Lukas juga memberitakan Injil? Kok bisa? Harusnya kan mereka memberitakan apa yang Yesus sampaikan gitu loh. Injil yang Yesus sampaikan, mereka sampaikan ulang, bukan dari kesaksian mereka harusnya kan. Nah, itu juga perlu kita berpikirnya guys. Jadi bagaimana bisa mereka mengklaim bahwa itu adalah ilham dari Tuhan? Karena kesaksian mereka, apa mereka lihat gitu loh. Kalau ilham dari Tuhan, berarti kan mereka menyampaikan sesuatu yang tidak mereka lihat. Contoh, kayak Yesus menyampaikan tentang kejadian masa lampau, tentang bagaimana Musa, segala macam. Itu dia bukan dari kesaksian dia, tapi dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan tentang sejarah masa lampau tersebut gitu loh. Jadi nggak ada hubungan sama kesaksian manusia, nggak ada. Tapi informasi murni dari Tuhan semuanya yang diterima gitu kan. Kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau semuanya itu diklaim bahwa siapa saja bisa dapat ilham, wahyu dari Tuhan, itu kan kacau. Kita pahami bahwa yang terima wahyu itu hanya nabi utusan. Karena itulah gunanya ada nabi utusan. Kalau semua orang terima ilham, terima wahyu, apa gunanya nabi gitu loh. Sama kayak pesan presiden kan disampaikan melalui para menteri. Bukan presiden itu menyampaikan pesan kita masing-masing, enggak. Karena kalau gitu apa gunanya nabi gitu kan? Apa gunanya menteri? Makanya kita harus jangan rancu gitu. Allah atau Tuhan itu mengutus para nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi nabi itu yang diilhamkan, bukan kita. Kita ya jadi pengikut nabi, mengikuti apa yang nabi sampaikan firman Tuhan gitu. Bukan kita yang diilhami guys. Kita memang dapat ilham, tapi ilham bukan firman Tuhan. Yang kita terima itu mungkin petunjuk Tuhan dalam bentuk yang lain. Misalnya Tuhan pengen ngasih tahu sesuatu pada kita, tapi itu bukan kitab suci, bukan firman Dia, tapi suatu petunjuk saja gitu guys. Bukan seperti petunjuk bagi seluruh manusia, tapi hanya kepada kita saja untuk dalam hal mengingatkan kalau kita ini mungkin telah menyimpang dari ajaran Tuhan. Gitu saja. Jadi niatkan untuk kita pribadi. Yang Tuhan ilham kepada kita tuh untuk kita pribadi, tapi yang Tuhan ilhamkan untuk wahyu dari kepada para nabi itulah yang untuk sampaikan kepada manusia, pada pengikutnya. Kita tidak, hanya untuk kepada kita pribadi saja guys.
akan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, coba teman-teman garis bawahi di situ ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Lalu contoh kayak tulisan Paulus ya, kepada jemaat Korintus. Itu ilham Tuhan nggak? Nggak mungkin itu ilham Tuhan, nggak mungkin. Ya, surat kok dikatakan itu ilham Tuhan? Itu ilham dari Paulus sendiri yang menuliskan surat kepada jemaat Korintus itu kan, dan hal lainnya gitu. Jadi sama kayak kesaksian Lukas Matius itu kan bukan ilham Tuhan, tapi betul-betul apa yang mereka saksikan gitu loh. Sama seperti pelaku sejarah lain, mereka tidak dapat ilham Tuhan, tapi betul-betul menuliskan apa yang mereka saksikan kejadian pada waktu itu, guys. Jadi semua tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab itu semuanya diilhamkan Allah. Sekalipun manusia yang tulis, tetapi itu berasal dari Allah. Bukan dari Pak Tono, bukan dari Pak Joko, dan bukan dari Pak... Sekarang jawabnya pertanyaan saya ya. Lukas matinya bagi apa? Lukas lagi Yudas matinya gimana? Ya, coba Anda jawab, Luis ya. Saya ingin tunggu jawabannya sekarang juga nih. Tolong kalau Luis tulis di kolom komentar atau bikin video klarifikasi. Saya minta tolong sama Luis ya, kalau memang itu dari Tuhan informasinya semua yang diterima oleh Matius Lukas ini, tolong sampaikan cara kematian Yudas. Apakah dia mati ya gantung diri, atau dia mati dengan jatuh usus terburai? Apakah dia sebelum mati itu membeli sidang tanah, atau dia tuh lemparkan uangnya itu bukan beli sidang tanah tapi lemparkan ke ke tempat ibadah? Mana yang benar gitu? Nggak mungkin dua-duanya benar. Nah, itu aja deh. Atau masalah jumlah kuda misalnya, yang satu nulis misalnya puluhan ribu, yang satu 100.000, itu mana benar? Yang mungkin benar dua-duanya kan? Karena meskipun beda 01 aja, kurang atau lebih 01 bisa membuat perbedaan loh. 1.000 dengan puluhan ribu itu beda, ya kan? 10 dengan 100-an itu beda, itu poinnya. Nah, jadi buktikan kalau memang benar gitu kan, dari Tuhan, ilham dari Tuhan. Nah, mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang salah gitu. Karena kalau manusia mengklaim bahwa semua manusia mengklaim bahwa ini dari Tuhan gitu kan, oh nanti dulu yang menerima ilham dari Tuhan itu hanya para nabi. Wahyu itu nabi yang menerima, makanya utusan. Jadi maka ada istilah utusan Tuhan. Allah Tuhan utus. Emangnya Allah mengutus Paulus, mengutus Lukas Matius kan tidak? Yang Allah utus itu adalah Yesus gitu loh. Jadi yang diutusnya saja yang dia sampaikan firman-Nya. Jadi kalau misalnya kayak menteri, ada pembantu menteri, staf menteri, itu yang mendapat yang utusan Tuhan utusan presiden hanya menteri saja. Yang terima wahyu atau perintah Tuhan, presiden itu hanya menteri saja. Swasta bawahnya itu nggak menerima, guys, gitu loh. Hanya melaksanakan saja gitu kan. Jadi itu yang perlu dipahami ya perbedaannya. Dari Pak Widodo. Jadi di situ dibilang dari mana? Dari Allah, diilhamkan dari Allah. Jadi jangan sok-sok tahu tentang Kristen bilang, Kristen ditulis manusia, tapi standar ganda. Ketika mengatakan kitab Anda ternyata juga ditulis manusia, Anda sendiri lagi beda ya. Kita bukan ditulis manusia dalam artian isi kepala manusia, enggak. Kalau Anda begitu, seperti kita ada buku hadis, itulah kitab kalian, campur Quran gitu. Tapi sebenarnya bukan campur Quran juga, guys. Hadis saja gitu. Karena hadis juga ada firman Tuhan dalamnya. Campur gitu kan. ternyata juga ditulis manusia, Anda sendiri cuman bisa klaim, oh yang kitab saya yang benar. Buktikan dong secara sejarah. Apakah benar sejarah yang ada di dalamnya itu sesuai, sinkron dengan sejarah yang memang benar-benar ada gitu. Ya mungkin itu saja dari saya dulu ya guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo undur diri sini. God be with you all. Luis, makanya belajarlah. Kita belajar tentang Kristen. Kita mau merendah belajar tentang Kristen, tentang Alkitab. Kenapa nggak mau belajar tentang Islam? Gitu. Karena kita kan mencari kebenaran. Ya belajar dua-duanya. Jangan hanya belajar agama Anda saja. Saya nggak tahu Quran itu seperti apa. Nggak paham deh guys, Quran seperti apa gitu kan. Dia kan Quran seperti apa. Kitab suci aja dia nggak paham gitu kan. Bahwa kitab sucinya itu campur antara firman Tuhan dengan kesaksian manusia gitu loh. Ya, belajar Luis ya, banyak belajar lagi. Jangan tidak buat konten ngawur setiap hari gitu kan. Saya bikin konten sambil main game nih, luar biasa ya. Oke, jadi sudahlah mungkin sekian video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.